Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting untuk rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia terkait P3K guru Bapak Ibu ya. Di sini kami akan menyajikan video terbaru ya. Video terbaru terkait hal tersebut yang nantinya bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian ya terkait P3K guru. Nah, di sini kita kaitkan dengan video kita sebelumnya. Jadi di sini kami tampilkan ya dalam bentuk slideshow PowerPoint. Di sini dikatakan judulnya penyelesaian Bapak Ibu ya. Jika jumlah peserta prioritas P3K melebihi jumlah formasi dalam satu sekolah. Nah, ini yang judul ini kami ambil dari salah satu pertanyaan dari rekan-rekan subscriber yang coba kita cerahkan pada hari ini berdasarkan prediksi yang ada Bapak Ibu ya. Dan tentunya berdasarkan Permenpan RB yang ada, Permenpan RB terbaru tentunya ya. Jadi sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Bapak Ibu ya. Dan ikuti channel ini agar segera menembus 100.000 subscriber untuk giveaway hanya di channel ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita mengambil dari video sebelumnya. Di sini katakan jika satu formasi dilamar dua pelamar prioritas satu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Artinya lebih banyak pelamarnya ketimbang formasi yang ada. Bahkan ada dua yang prioritasnya sama, yaitu sama-sama prioritas satu. Nah, sebenarnya ini sudah terjawab ya, tapi kami lebih perkuat lagi di sini Bapak Ibu ya berdasarkan analisis video sebelumnya. Jadi tentunya kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan SD Melati itu memiliki satu formasi guru kelas. Sedangkan pelamar prioritas satu ada dua ya. Jadi pelamar prioritas satu ada dua, sedangkan pelamar prioritas tiga ada satu orang. Nah, otomatis yang pelamar prioritas dua ini terpaksa harus mencari kebutuhan formasi di sekolah lain karena di sini yang didahulukan tentunya adalah pelamar prioritas satu. Seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaian kasus ini ada di pasal 32 ayat 123 dan pasal 33 ayat 1234. Oke. Nah, di sini ada dua kan pelamar prioritas satu dan pelamar prioritas dua. Sedangkan formasi yang diperebutkan ini kan cuma satu Bapak Ibu ya. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan kalau keadaannya seperti ini? Nah, di sini kita bisa lanjut. Di sini dikatakan ya di pasal berapa itu? Pasal 32 paragraf 5. Pasal 32, seleksi kompetensi bagi pelamar satu itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, jadi yang akan menjadi penilaian secara kompetensi untuk pelamar prioritas satu tentunya adalah nilai di seleksi kompetensi tahun 2021. Nah, di sini dikatakan dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, poin A Bapak Ibu ya. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi yang menjadi patokan adalah tentunya nilai akhirnya Bapak Ibu ya, nilai akhir yang paling tinggi. Nah, jadi sudah terjawab. Apabila pelamar memilih jabatan berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 saja. Jadi di sini untuk seleksi kompetensinya untuk pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun lalu. Berarti dilihat nilai akhirnya yang paling tinggi. Nah, ketentuannya karena ketentuan di pasal 32 seperti itu Bapak Ibu ya, maka kasus yang di sini sudah terjawab Bapak Ibu ya. Kasus yang di sini sudah terjawab. Nah, di sini kan SD Melati formasi guru kelasnya 1, sedangkan pelamar prioritasnya 2. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Sedangkan prioritas 2 ini sudah tidak terhitung. Ini juga sudah lolos, tetapi harus melamar di sekolah lain, seperti itu ya.
harus melamar di sekolah lain. Nah, kebetulan di sini karena ada dua P1 atau prioritas 1, kita berdasarkan di pasal 32 ayat 123 bahwasanya untuk seleksi kompetensi prioritas 1 yang dilihat adalah nilai akhir paling tinggi di seleksi kompetensi 1 atau 2. Nah, jadi untuk mengisi satu kota formasi ini Bapak Ibu ya, untuk mengisi satu kota formasi ini nantinya itu akan dilihat ya, akan dilihat nilai yang paling tinggi di antara keduanya ini Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya di sini ini bukan perangkingan ya, bukan perangkingan. Nah, ini cuman mau ditentukan satu dari dua peserta ini yang akan mengisi satu slot formasi di SD Melati. Misalkan yang ini ya, pelamar prioritas A ini lebih tinggi nilainya, nilai akhirnya di kompetensi 1-2 daripada pelamar prioritas yang satu nantinya, maka kemungkinan besar pelamar prioritas 1A inilah yang akan mengisi satu slot formasi yang ada di sini. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib dengan pelamar prioritas 1 yang tidak mengisi formasi di SD Melati karena cuma tersisa satu? Apakah dianggap gagal? Jawabannya, apakah dianggap tidak lulus? Apakah dianggap gagal? Apakah tidak diangkat menjadi P3K? Jawaban admin di sini tidak. Nah, jawaban di sini tidak ya. Jadi pelamar prioritas 1 meskipun tetap kalah bersaing dengan pelamar prioritas 1A di sini, pelamar prioritas 1 ini tetap dinyatakan lulus Bapak Ibu ya. Tetap dinyatakan lulus dan tidak usah mengikuti seleksi kompetensi. Sisa nantinya PPK melalui SSCASN kemungkinan besar akan mengarahkan pelamar prioritas 1 ini untuk memilih formasi. Formasi ya, formasi yang masih tersedia sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Nah, jadi auto aman Bapak Ibu ya. Jadi meskipun di sini tidak mengisi satu slot formasi di SD Melati, salah satu dari pelamar prioritas ini tetap dinyatakan lulus Bapak Ibu ya, tetap dinyatakan lulus dan sisa pemberkasan untuk pelamar prioritas 1. Jadi caranya nantinya silakan mencari formasi yang masih tersedia. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan, maka aman ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi secara logika Bapak Ibu ya, ini sudah terjawab di pasal 32 ayat 1, 2, 3 dan pasal 33 ayat 1, 2. Nah, di sini kita bisa cek bersama ya. Nah, di sini kita cek bersama. Di sini Bapak Ibu ya, pasal 33 di sini dikatakan pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Jadi kemungkinan besar pelamar prioritas wajib mendaftar di sekolah tempat bertugas ini nantinya ada kemungkinan besar ya, kalau mudah-mudahan saya terjadi, ada kemungkinan kunci formasi Bapak Ibu ya. Nah, kenapa admin berani mengatakan ada kemungkinan mengunci formasi? Karena di sini dikatakan bahwasanya pelamar prioritas itu wajib mendaftar di sekolah tempat bertugas. Jadi wajib. Nah, secara otomatis mengisi formasi yang ada di sekolah induk. Seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan besar bahwa nantinya pelamar prioritas di sekolah induk akan mengunci kembali formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga saya terjadi, dan admin mengatakan ini admin tetap tidak menjamin ya, tapi ada kemungkinan besar seperti itu berdasarkan analisis admin di pasal 33 ayat 1. Seperti itu. Kemudian penyelesaian yang kedua itu berdasarkan di ayat keempat. Bahwasanya keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud. Jadi misalkan nanti salah satu dari P1 ini harus keluar mencari sekolah karena tidak mengisi kuota di sekolahnya karena cuma tersisa satu, nantinya di sini untuk tempat bertugas nantinya untuk pelamar prioritas 1 itu akan ditentukan PPK. Ini yang admin bilang tadi bahwasanya nantinya Bapak Ibu akan memilih formasi sesuai dengan by system di SSCSN dan berdasarkan keputusan dari PPK. Jadi PPK yang menentukan tempat bertugas Bapak Ibu yang cocok dengan ijazah dan kualifikasi akademik Bapak Ibu dan sertifikasi Bapak Ibu apabila di sekolah induk itu sudah tidak tersedia lagi formasinya. Nah, jadi dikembalikan lagi ke PPK mengenai tempat bertugas Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas ya menurut admin pribadi. Nah, di sini untuk pasal 37 lagi
yang menguatkan juga adalah di pasal 37 Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 nantinya didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, jadi prioritas 1 dulu. Apabila prioritas satunya ini ada 2, nanti akan dilihat berdasarkan pasal 30 berapa ya? Pasal 32 kalau tidak salah, berdasarkan nilai akhir kompetensi. Pasti seperti itu ya. Kalau kita berdasarkan di pasal yang admin bacakan tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu perlu bergembira ya bahwasanya pelamar prioritas itu punya kans besar untuk langsung pemberkasan. Karena di sini sudah ada desakan dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Sebelum 2023 di tahun 2023 tanggal 20 November itu yang diakui itu hanya PNS dan P3K. Jadi secara otomatis Pemda akan berusaha bagaimana caranya agar setiap guru honorer itu mendapatkan formasi di sekolahnya jika masih ada kebutuhan yang bisa dipenuhi di situ. Nah, di sini terbukti ada beberapa artikel dari jpnn.com yang mengatakan semua honorer di daerah ini diupayakan jadi P3K atau CPNS. Nah, jadi berdasarkan kasus yang tadi, Bapak Ibu tunggu saja informasi resmi dari Kemendikbud dan tidak usah takut. Nanti akan ada hal yang terbaik buat Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu posisinya itu adalah P1 seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan Menpan RB minta Pemda mendata honorer jelang seleksi CPNS dan P3K. Jadi nantinya Bapak Ibu ya akan ada pendataan guru honorer dan tenaga honorer yang akan dilakukan oleh Pemda karena ini perintah langsung dari Kemenpan RB terkait penghapusan honorer di tahun 2023. Jadi nantinya Menpan RB meminta Pemda untuk mendata semua honorer jelang seleksi CPNS dan tentunya seleksi P3K guru. Nah, kemudian di sini lagi hari Sabtu ya 4 Juni 2022 ada artikel lagi di jpnn.com. Di sini dikatakan semua honorer di daerah ini diupayakan menjadi P3K atau CPNS. Jadi sudah terbukti ya. Intinya begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak usah terlalu galau dengan skema yang kami bacakan tadi. Tidak usah terlalu galau. Intinya yang Bapak pikirkan bahwasanya Bapak Ibu itu sudah P1 atau sudah masuk dalam kategori prioritas 1 yang sisa melakukan pemberkasan saja Bapak Ibu ya dan verifikasi data. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian di akhir video ini kami ingin memberikan sedikit prediksi ya. Ini semacam prediksi saja, prediksi kesimpulannya, prediksi kesimpulan prediksi opsi ya. Opsi penyelesaian ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kesalahan tadi Bapak Ibu ya, sorry. Nah, di sini intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, mengacu pasal 32 ayat 1 2 3, penggunaan nilai akhir tahap 2 dan tahap 1 dan 2 P3K guru 2021. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya tetap ada penggunaan nilai akhir karena ini dibahas di pasal 32 Bapak Ibu ya. Kemudian prediksi opsi yang kedua adalah peserta prioritas tempat tugas ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi Kemendikbud. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi pelamar prioritas 1 2 3 nantinya itu untuk tempat bertugas apabila kuota sudah full itu nantinya akan ditentukan oleh Kemendikbud sehingga untuk menjamin bahwasanya pelamar prioritas itu mendapatkan formasi nantinya. Jadi auto aman untuk poin kedua. Kemudian yang ketiga prediksinya adalah by sistem SSCSN. Jadi nantinya sistem mengarahkan ya untuk kebutuhan kota yang bisa dilamar. Ini sudah terjadi tahun lalu dan saya yakin by sistem untuk mengarahkan untuk kebutuhan kota yang bisa dilamar itu pasti ada nantinya di P3K 2022. Nah, jadi gampang sekali Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah panik. Kemudian yang keempat, kuncian formasi sekolah induk. Ini kita berdasarkan lagi di pasal 33 ya. Kalau bukan 33 ya, itu menunggu info Kemendikbud terkait dengan kunci formasi di sekolah induk. Admin belum berani menjawab secara 100%. Sebaiknya Bapak Ibu menunggu saja info dari Kemendikbud. Kemudian yang poin kelima, intinya prioritas 1 2 3 tidak dites. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi intinya guru prioritas 1 2 3 itu tidak dites. Berarti PPK nantinya sisa verifikasi dan mengatur penempatan ya. Jadi saya ulangi, sisa verifikasi dan mengatur penempatan dan itu kewenangan PPK sesuai pasal 33 ayat yang keempat. Nah, jadi ini dah kesimpulan prediksi opsi penyelesaian masalah dari kasus yang kita tutorialkan tadi di video kali ini. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.